Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Gak ada Iya. babanya dah. Lah, Ya harus udah. harus siap dong, semua itu harus siap, nggak boleh bengong ya nggak. Apa kabar kalian pendengarku? Apakah kalian sehat? Anjing gue udah dah. Padahal ini udah episode ke-8 tapi ngomongnya masih ini. Mungkin kamu lapar. Oh ya guys, kita tuh lagi diet. Sangat-sangat diet. Ya nggak? Diet yang bagus buat kesehatan tuh apa ya? Kan banyak nih. Nggak bisa kayak gitu. Setiap orang dietnya tuh pasti beda-beda. Oh iya, ada yang apa itu sih diet? Zaman dulu tuh ada diet keto ya. Keto mah baru-baru ini. Iya, sebenarnya mah kayak gitu-gitu juga sebenarnya udah lama, cuma mungkin baru kedengeran aja. Diet kayak si OCD. Terus diet lu nggak makan seharian, alias puasa, maksudnya puasa. Terus diet yang nggak makan nasi putih ada, ganti nasi merah. Diet yang makan nasi sayur vegan bilangnya vegan atau vegan gitu. Nah semenjak gua kawin sama bini gua nih Vegan deh. vegan ya. Vegan yang mau memory card nggak sih? Ah iya, vegan nih. Jadi pas semenjak gue nikah tuh gue tuh sekarang tuh udah mikirin penampilan, dalam arti penampilan tuh tubuh gitu. Nggak mau di umur yang sekarang badannya kalau buat cowok kayak om yang cewek nggak tahu deh kalau yang cewek itu gimana. Oh, jadi maksud kamu aku sekarang kayak ini, kayak yang tadi kamu mau bilang itu? Enggak. Jadi gue berdua tuh sama bini gue tuh sekarang tuh lagi apa sih namanya dibilang hidup sehat juga enggak, tapi mengkonsumsi makannya dijadwalin ya nggak ya? Iya. Paling malam tuh kita paling malam jam berapa makan? Sekarang aja belum makan. Kita tuh sebenarnya paling malam jam 9 lah. Biasanya sih jam 8 gue sama bini gue tuh udah nggak makan. Yang kalau paling malam jam 9 tuh orang-orang di luar sana juga rata-rata jam segitu. Enggak, ada yang jam 7 malah jam 8. Sebenarnya gue sama bini gue juga jam 8. Lagi berusaha sih hidup sehat. Lagi berusaha banget hidup sehat. Iya Nah, apalagi tuh pas kemarin puasa tuh berat aku tuh turun banget tau ya. Mungkin gara-gara puasa, tapi abis setelah puasa ini berakhir naik lagi. Kan ngeselin ya. Jadi untuk episode ini tuh gue tuh pengen ngebahas ini guys. Kan kemarin kan kita kan kena virus wabah si corona nih. Kita Semuanya di seluruh dunia. Jadi gue tuh pengen ngebahas ada hikmahnya wabah ini. Misalkan lu kayak buat hajatan, contohnya kayak gue sama bini gue kemarin nikah. Kan kemarin sama bini gue nikah tuh tepat banget si wabah corona itu masih ada. Gue pengen ngasih tahu ke lu semua kayak benefitnya nih dengan adanya corona tapi lu melangsungkan pernikahan. Coba Audrey, menurut kamu apa aja Audrey benefitnya? Kasih tahu ke mereka. Terus kasih tahu juga apa aja sih kemarin yang diurus, apa aja yang harus dilengkapin. dari benefitnya dulu. Jadi sebenarnya kita jelasin dulu ya. Sebenarnya kita emang sebelum ada wabah emang udah merencanakan mau melangsungkan pernikahan. Cuman memang waktu itu masih agak bingung sama tanggalnya, kira-kira mau di tanggal berapa. Sempet ada omongan kalau misalnya di ulang tahun gue aja, cuman gue pikir kayak kelamaan. Terus habis itu waktu itu kita pengen bulan April ya kalau nggak salah. April apa Maret sih? April. Nah ternyata di bulan Maret kan kita udah lockdown. Iya, udah lockdown dan segala macam. Akhirnya ya udah kita pending.
kita pending, terus habis itu kita punya rencana ya udahlah seselesainya wabah ini aja, maksudnya sebisanya nanti aktivitas lagi. Nah terus akhirnya kemarin kita iseng tuh abis lebaran, H-3 setelah lebaran, H+3 setelah lebaran itu kita coba ke kecamatannya gue, ke kelurahan. ke kelurahan. Kita coba ke kelurahan, iseng-iseng aja, kayak kalau udah buka ya syukur, kalau emang belum ya udah gitu. H+3 setelah lebaran akhirnya gue sama Ariel memutuskan buat ke kelurahannya Ariel di daerah Rawamangun sana, karena KTP gue dan KTP dia kan KTP DKI dua-duanya. Nah setelah ke kelurahannya dia, surprisingly ternyata kantornya tuh udah buka, dia udah melayani, cuman memang masih kayak baru 1-2 orang lah, belum terlalu rame karena mungkin belum pada banyak yang tahu juga kalau misalnya udah buka gitu. Kantor-kantor kayak gitu tuh udah pada buka, dan keuntungannya sih menurut kita ya kemarin nanti belum. Maksudnya keuntungan kemarin kita datang di saat orang-orang belum banyak yang tahu, yang pasti sepi kantor si kelurahannya. Ya lo tau lah pasti kan kalau namanya kantor kelurahan tuh rame ya kan, pasti kan orang tuh buat apa aja, itu pertama. Terus cepet tuh dalam artian lu nggak nunggu lama gitu kalau buat minta suratnya yang ditandatanganin sama si lurahnya, ya nggak sih? Iya. Ya. Terus kemarin tuh cepat sebenarnya, relatif juga sih. Kalau misalnya lo datangnya juga udah kesiangan ya pasti ujung-ujungan lo di refer ke besok. Nah kebetulan karena emang gue sama dia niat, jadi emang berangkatnya tuh selalu dari pagi-pagi. Iya, jadi kita tuh kemarin ngurusnya tuh emang selalu datang pagi. Pasti tuh kita tuh maksimal nyampe di kantor kelurahannya tuh kayak jam 8. Soalnya di saat kemarin tuh kantor kelurahan itu mungkin semua kantor kali ya tutupnya tuh lebih cepet. Tutupnya sekitar jam 1 apa jam 2 gitu, gue lupa. Ya lu tahu kalau lagi nggak covid aja kantor-kantor kayak begituan tutupnya juga lebih cepat, apalagi kayak gini. Jadi kalau buat lu pada yang mau merencanakan ke pernikahan, mau ada covid atau enggak sih, gue saranin lu kalau lu datang kayak gitu tuh datangnya sih pagi. Betul. Jangan siang itu. Habis itu dari lurah kita kemana lagi? Kecamatan. Iya, kecamatan. Habis itu ya udah sama aja kok prosesnya dari kelurahan. Nantinya kecamatan juga minta surat dari kelurahan. Habis dari kecamatan kita ke KUA kita masing-masing, ya nggak? Iya. Karena kita kan nikahnya itu nggak di tempat KTP kita berasal, kita tuh numpang nikah di daerah Bekasi. Tapi step-stepnya sebelum itu semua ya lu udah harus ada approval dari RT RW lu ya, perihal apa yang harus dilengkapin untuk RT RW kayak apa aja. KTP RT RW itu ya KTP, KK, akte. Lu jaga-jaga bawa aja ijazah gitu-gitu. Nah iya, foto bawa aja, walaupun sebenarnya sih diminta nggak diminta, maksudnya kadang ya, ada yang aja. minta, kadang ada yang enggak, maksudnya ya bawa aja gitu. Tapi ya ini mereka juga pasti nggak ada yang tahu nih kalau untuk sekarang tuh gue nggak tahu ya di Jakarta apa semuanya, apakah di Bogor, Depok, Bekasi dan juga udah dilaksanain. Jadi sebelum lu ke kelurahan pun gue tadi lupa bilang, lu tuh harus punya surat kesehatan. Surat kesehatan itu bisa didapat di puskesmas. Untuk puskesmasnya itu lu bisa menanyakan di kelurahan ya nggak sih? Jadi makanya kamu tuh nggak berurutan nih. Nggak tadi tuh sosokan kita lupa. Jadi tuh gitu, lu ngerti gak sih? Udahlah skip ya. Tadi intermezzo iklan. Nah ya lanjut. Apa sih? Ya jadi pokoknya tadi persyaratan tadi. Nih ya, ini biar lebih enak deh step-stepnya. Yang pertama lo urus dulu ke RT RW. Ke RT RW lo itu bawa KTP, NPWP,
terus juga kakak, akte, sama jaga-jaga aja bawa ijazah sama foto. Itu semua lo fotokopi ya. Jadi lo bawa asli pas fotokopiannya. Nanti dari sana lo akan mendapatkan surat pengantar yang ditujukan untuk lo bisa datang ke kelurahan. Tapi sebelum lo ke kelurahan, untuk KTP Jakarta khususnya, gue nggak tahu kalau daerah lain, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali dan lain sekitarnya gue nggak tahu. Yang gue tahu khusus Jakarta only untuk KTP. Nggak only sih, maksudnya khususnya untuk KTP Jakarta itu lo wajib melampirkan sertifikat layak nikah gitu loh. Nah, sertifikat layak nikah ini yang nerbitin adalah Puskesmas. Puskesmasnya adalah puskesmas yang sesuai dengan kecamatan yang ada di KTP lo. Contoh misalnya gue kemarin kecamatannya Kecamatan Keramat Jati. Jadi gue ke Puskesmas Keramat Jati untuk tes. Yang dites sebenarnya tes darah biasa gitu. Cepet kok, cuman biasa lah kayak ngambil kayak lo biasa tes darah. Terus abis itu lo ke kayak psikolog gitu, lo kayak ngisi beberapa pertanyaan. Bukan kayak gitu, kayak form isinya kayak lo psikotes gitulah, kayak gitu yang cuma lo checklist iya dan tidak gitu doang. Sama abis itu lo dites ke gizi gitu. Jadi lo ditanya kayak berat badan lo berapa, ditimbang, terus juga tinggi lo diukur segala macam. Terus ya lo dikasih tahu idealnya berat badan lo berapa. Lo nanti kalau udah punya anak dan lain sebagainya lo harus gimana, pokoknya kayak intinya kayak gitu. Nah, nanti hari itu juga lo bisa ambil setelah lo udah ke 3 step tadi, yaitu ke laboratorium, ke psikolog itu, sama ke si ahli gizi ini. Nanti lo dapet sertifikatnya. Nah, sertifikat itu lo bawa ke kelurahan sekaligus sama berkas-berkas yang kemarin udah lo urus dari RT RW. Jadi pas ke kelurahan itu lo bawa surat pengantar dari RT RW plus sama si kesehatannya ini, si sertifikat layak kawinnya ini. Tapi saran gue, karena tadi gue bilang gue nggak tahu tempat-tempat lain wajib atau enggak untuk tes kesehatan ini, mendingan lo coba tanya dulu ke kelurahan masing-masing. Jadi emang agak bolbal alias bolak-balik, tapi maksudnya biarin lo nggak sia-sia aja. Maksudnya kalau misalnya emang lo nggak perlu tes, ya ngapain lo tes gitu. Jadi lo ke kelurahan dulu, tanyain aja persyaratannya apa gitu. Lo bilang kalau lo udah punya udah punya persyaratan dari RT RW, ya lo tanya apa lagi. Kalau misalnya menurut mereka itu aja cukup, ya udah lo bisa langsung minta surat dari RT RW dari si kelurahan gitu. Nah, nanti habis dari kelurahan lo ke kecamatan. Tapi ini juga beda-beda. Kemarin gue dengar dari temen gue, dia nggak perlu sampai ke kecamatan, jadi cukup sampai ke kelurahan doang. Jadi balik lagi semua KTP, semua domisili, semua KTP dan semua daerah beda-beda peraturannya. Jadi lo harus benar-benar menyesuaikan banget. Banyak nanya sih intinya. Kalau emang lo nggak tahu, mendingan nanya. Nanti kalau misalnya udah lo dapat semuanya lengkap komplit, udah deh lo tinggal ke KUA. Pertama, lo harus mempersiapkan dulu. Lo itu mau nikahnya di mana? Kalau misalnya tempat nikah lo masih satu kecamatan sama KTP lo atau KTP pasangan lo, enak. Cuma jadi kan ibaratnya cuma salah satu doang nih yang numpang nikah. Nah, tapi kalau misalnya dua-duanya lo beda, kayak gue sama Ariel, dua-duanya KTP-nya KTP Jakarta, tapi kita mau nikahnya di daerah Bekasi karena kebetulan kan domisili kita kan di daerah sini. Nah, jadi gue sama dia dua-duanya harus ngurusin tuh si surat numpang nikahnya itu. Surat numpang nikah maksudnya gimana sih? Jadi lo itu
setelah tadi udah dapat semua persyaratannya dari RT, RW, kecamatan dan kelurahan, lo ke KUA lo masing-masing. Cowok lo ke KUA-nya, cewek lo ke KUA-nya. KUA-nya yang mana? Yaitu lo lihat yang ada di KTP lo. KTP lo kecamatannya mana ya? Lo cari tuh ke KUA di kecamatan itu tuh yang mana. Lo datang ke sana, lo laporan kalau lo mau nikah segala macam. Sama pasangan lo juga kayak gitu. Nah, nanti mereka akan mengeluarkan si surat juga gitu. Nah, surat itu yang lo pakai untuk datang ke KUA yang lo tuju. Contoh misalnya gue kemarin kan sama dia KTP Jakarta. Nah, gue mau nikah di KUA Bekasi, Jati Sampurna. Ya gue setelah habis udah ngurus ke KUA gue, dia udah ngurus ke KUA dia, ya kita ke KUA Jati Sampurna itu untuk kasih semua berkasnya dan lain sebagainya. Setelah itu nanti lo disuruh daftar online. Habis lo daftar online, udah deh lo bayar. Gitu aja. So easy. Cuman kalau kemarin gue sama Ariel nggak bisa daftar online karena kita tuh nikahnya kurang dari 10 hari. Jadi ini FYI juga ya buat kalian yang buru-buru atau pengen ngejar tanggal bagus atau apapun itu. Intinya kalau kalian submit dokumen kalian ke KUA tempat yang mau dituju itu, tempat nikah yang kalian mau itu kurang dari 10 hari, itu pasti apalagi kalian belum daftar online ya, itu pasti kalian gak bisa daftar online. Jadi kayak tanggalnya tuh gak bisa diklik gitu loh. Jadi kalau gak salah waktu itu gue ngajuin berkas itu tanggal 2 Juni, gue mau nikah tanggal 6 karena kebetulan tanggal 6 sesuai dengan tanggal ulang tahun gue. Nah itu kan cuman selisih 4 hari, maksudnya kurang dari seminggu kan, kurang dari 10 hari kan. Nah itu gak bisa, tanggalannya tuh gak bisa diklik. Nah, kalau nggak bisa diklik, solusinya gimana? Lo akan diminta untuk ngurus lagi ke kecamatan untuk minta surat dispensasi percepatan nikah. Nanti agak setelah rempong sih kalau yang lo nikah kurang dari 10 hari. Sebenarnya nggak rempong, cuman emang ya agak effort aja. Lo harus balik lagi ke kecamatan. Udah gitu di kecamatannya agak-agak ya gitu deh, ribet kan, nunggu apa segala macam gitu-gitu. Lo harus punya lebih banyak waktu aja kalau misalnya mau ngurusin yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya udah semuanya surat dispensasinya udah ada segala macam, lo tinggal balik lagi ke KUA-nya. Nanti mereka yang daftarin online. Udah deh gitu, terus nanti lo dikasih nomor rekening segala macam. Pertama lo suruh ngisi data segala macam, data pasangan, maharnya mau berapa, terus nama lengkap ya, pokoknya data pribadi lah, terus nama walinya, nama saksinya gitu-gitu. Terus udah deh, habis itu lu suruh dikasih nomor rekening, terus lu suruh bayar. Habis udah ya udah tinggal datang aja pas harinya. Mereka itu ngawinin dari pagi, maksudnya jamnya bisa jam berapa aja. Ada yang kayak jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 11, jam 11 sampai jam 12 maksimal. Emang ya? Jam 8 malam. Iya, maksimal sampai jam 8 malam katanya. Gitu. Semuanya gue urusin gratis, nggak pakai biaya, mulai dari RT sampai ke kecamatan. Cuman untuk tes kesehatannya gue pun gratis, tapi kalau Ariel nggak gratis karena waktu itu puskesmasnya dia nggak mau nerima selain pasien. Jadi kalau cuma mau tes kesehatan, tes pranikah segala macam gitu-gitu, disuruhnya dia tes sendiri di laboratorium. Ya akhirnya dia ke lab sendiri, jadi mau nggak mau itu mengeluarkan duit. Kalau gue karena tesnya di puskesmas, jadi gue nggak mengeluarkan duit. Terus juga ngurusin proses surat-surat dan lain sebagainya itu gratis, nggak dimintain apa-apa. Cuman gue pas ke ke RW-nya aja suruh kayak masukin ke kotak kayak bukan kotak amal sih ya, modelannya kayak kotak amal gitu. Terus lo masukin kayak seikhlas lo aja gitu. Yang lainnya nggak ada biaya, sama paling biayanya nanti kalau pas lo bayar KUA-nya. Kalau gue kemarin bayar 600.000, bayarnya ke bank, maksudnya ada emang rekeningnya si KUA-nya itu gitu, 600.000.
karena gue weekend. Kalau katanya Ariel, kalau misalnya lo nikahnya hari biasa, bayarnya suka-suka, ya nggak ngerti deh bener atau enggak. Kalau gue saranin ya prepare aja uang 600.000 gitu. Mau lo nikahnya weekend atau weekdays, jaga-jaga aja. Gitu aja sih kalau persyaratan-persyaratannya. Kalau tadi ditanya benefitnya apa nikah pas pandemi Itu kemarin, mungkin ntar di episode kedua ya nggak sih? enggak lah, tadi kamu udah bahas. Kalau maksudnya benefit ini kan, kalau benefit kita ngurusin kayak Yang ngurusin kelurahannya ya sepi, dokumennya cepet, itu kan benefit juga kan. Kalau kayak kata orang tuh ngurus kayak gitu bisa seminggu 2 minggu lama. Terus yang buat besok lagi maksudnya Ini apa? tuh benefit di saat kayak misalkan yang harusnya diresepsiin uangnya bisa di save buat apa? Iya, kalau itu mah pasti Terus, udah oh, tahu ya udahlah. lah. Ya udahlah guys. Jadi benefitnya yang pertama untuk ini, ya lu nggak perlu nyewa malu, dalam artian ya di saat lo nggak ngundang tetangga, temen, terus tante, om, ya mereka tahu emang lagi COVID-19. Lagi COVID-19 katanya. Ya gitu, udah benefitnya gitu, intinya lo nggak keluar duit. Maksudnya bukan nggak keluar duit, nggak keluar uang banyak. Terus juga prosesnya gue ngerasanya agak lebih cepat karena mungkin ya nggak terlalu banyak. Nggak juga sih kalau dibilang nggak terlalu banyak orang yang ngurusin nikah. Malah gue setiap ke KUA kemarin itu pasti selalu ada orang yang nikah. Jadi emang lumayan banyak juga. Ya intinya itu benefitnya yang paling terasa adalah lo nggak punya rasa nggak enak atau malu atau gengsi untuk nggak ngundang orang. Lo nggak perlu sewa gedung, nggak perlu bayar catering mahal-mahal. Lo tetap keluar duit, tapi maksudnya ke saving banyak banget gitu loh. Jadi uangnya yang tadi Ariel maksud tuh bisa lo alokasikan ke yang lain. Contoh misalnya beli peralatan rumah, atau contoh misalnya lo pakai buat jalan-jalan, atau lo pakai buat apa. Intinya uang budget buat gedung dan lain sebagainya macamnya itu tuh bisa nggak keluar gitu. Lo cukup dengan 600.000 sama modal bensin bolak-balik aja tuh ke KUA kecamatan dan lain sebagainya yang tadi udah disebutkan. Gitu aja. Semoga membantu Ya, dan lu harus ingat, FYI kita bikin kayak gini karena pas kita habis nikah tuh banyak banget temen-temen yang nanya kayak persyaratan gue males banget. Ini asal lo tau ya, gue lagi ngomong kayak gini. Kayak kalau kayak gitu kamu nggak usah kayak gitu deh. Aku nggak mau ngomong Ya emang kamu pikir nggak ini? Jadi makanya nggak. Jadi guys, udah nih Ariel aja yang ngomong. Jadi tuh semuanya perihal kayak persyaratan itu tuh pihak kelurahan, kecamatan itu tuh nggak ada yang ngasih tahu. Gua tahu semua dari KUA. Jadi jadi lu kalau mau tahu detailnya lu bisa datang ke KUA. Tapi dengan lu dengerin Spotify kami itu juga udah detail kok, sedetail-detailnya. Soalnya kita pun nggak diinfokan orang KUA semuanya sih, ya nggak ya? Iya. Jadi semuanya informasi tuh apa yang kita lakuin dari kemarin tuh kita tuh emang bener-bener bolak-balik, dalam artian di kertas KUA dibilangnya nggak pakai ini, tapi di kelurahannya harus pakai ini. Di kelurahannya nggak pakai ini, ntar di kecamatan ditanyain, ya kayak gitu-gitu ya. Kayak ibarat kata tuh kayak ya prosesnya sih ya yang bikin lu enjoy. Ya apa sih? Gak jelas. Ya pokoknya gitulah. Kemarin ngurusinnya cepet. Udah dan deh, gak usah gratis. diulang-ulang. Iya, ya udah. Semoga untuk pembahasan kita malam ini berguna nih buat pasangan baru yang calon pasangan suami istri yang baru di sana, karena apa ya? Ya karena halal itu jauh lebih baik daripada pacaran. Apalah pacaran tuh nggak boleh, dosa. Ya udah. Mungkin untuk di episode selanjutnya ntar kita bakal
lebih ngomongnya lebih agak berbobot dikit lah gitu. Oke. Sebenarnya tuh ini berbobot, tapi karena kamu cara penyampaiannya kayak gitu jadi nggak jelas. Ya bukan nggak jelas ya, karena Ya emang nggak, karena nggak jelas. moto podcast ini ya awah gelap, hashtag awah gelap. Apa sih? Ya udah ya, semoga podcast ini ngebantu nih untuk calon-calon pasangan baru di sana ya. Kurang dan lebihnya ya kita mohon maaf, karena manusia itu penuh dengan dosa. Ya udah ya. Udah nggak mau ngomong. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.